Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2014. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Nah, tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang sedang mencari mobil second. Nah, jika kita suka terhadap mobil second, yang pertama kali kita perhatikan tampilan dari luar dulu ya, yang mudah. Yang pertama adalah tongkrongan mobil. Nah, mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus habis itu untuk body kita perhatikan ini ada gap ya, gap antara komponen bodi yang disebut dengan nut. Nah, ini adalah batasan-batasan antara komponen dari parts bodi mobil. Jadi kita perhatikan mobil yang tidak bekas benturan, dia struktur bodi tidak bergeser, jadi nutnya itu masih lurus. Nah, terus habis itu pantulan yang terlihat dari permukaan bodi itu juga kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas benturan, dia pantulan objek yang ada di sekeliling mobil itu dia lurus, jadi bodi tidak bergelombang. Jadi kita perhatikan sekeliling mobil, kita pastikan semua komponen-komponen yang ada, baik parts body, bumper, terus kaca-kaca, lampu, semuanya kita perhatikan. Nah, oke, setelah kita perhatikan dan kita rasa bagian dari luar mobil sudah oke ya menurut kita. Nah, berikutnya kita periksa bagian dalam mobil. Nah, dia kuncinya sudah bergabung ya dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil. Nah, oke, mobil sudah kita buka. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, untuk R3 ini jika kita pencet sekali dia akan buka kunci supir. Nah, jika kita pencet sekali lagi, nah dia akan terbuka secara keseluruhan. Nah, sekarang apabila kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita rasakan adalah bagaimana aroma di dalam kabin. Nah, apabila terdapat aroma yang tidak menyenangkan, berbau apek atau berbau tidak sedap, sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Seperti itu. Oke. Nah, terus kita perhatikan juga di bagian kolong dashboard. Kolong dashboard apakah ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur. Terus di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan apakah ada bekas-bekas karat atau bekas-bekas sisa lumpur. Nah, terus habis itu juga pedal kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal ini berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Seperti itu. Oke. Nah, jika kita perhatikan itu sudah oke, coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan juga instrumen-instrumen yang ada di mobil masih bagus atau tidak. Terus habis itu plafon kita perhatikan ada yang robek atau tidak. Terus semua sekeliling interior mobil, jika kita rasa itu sudah oke, nah sebelum kita start mobil, kita bisa juga kita periksa bagian mesinnya. Kita buka kap mesin, kita periksa. Di situ kita periksa apakah ada bekas rembesan atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga oli ya, kondisi oli. Terus habis itu kita periksa juga kondisi dari ini coolant ya, coolant. Terus habis itu kita ngolong juga ke bawah-bawah mobil, kita periksa apakah di kaki-kaki ada rembesan-rembesan atau tidak. Oke, jika kita pastikan sudah aman semua, coba kita nyalakan mobil. Kita masukin kunci, kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Terus habis itu getaran yang masuk ke dalam kabin ini sangat minim. Karena apa? Karena apabila nyala mesinnya tersendat pada saat start awal, ada kemungkinan di aki mungkin sudah tekor. Terus bisa juga dinamo starternya sudah bermasalah. Terus habis itu kalau getaran yang berlebih bisa jadi engine mounting ya, bisa jadi engine mountingnya bermasalah atau mesinnya pincang atau ada problem-problem lain yang ada di dalam mesin. Nah, seperti itu. Sekarang kita perhatikan kilometer mobil berikutnya. Nah, mobil ini kilometernya 73.000. Jadi 73.000 2014
14 ya. 14 berarti sekitar 7 tahun, dia 10.000 lebih ya, nggak sampai 11.000 lah, 10.000 lewat lebih. Jadi masih tergolong cukup minim ya, cukup minim untuk pemakaiannya, rata-rata 10.000 lebih per tahun. Nah, untuk memastikan mobil ini kilometer sesuai, kita juga pastikan apakah ada service record dari mobil tersebut. Kenapa? Karena jika tidak ada service record dan kita juga mencurigai secara fisik mobil sudah tidak segar, ada kemungkinan kilometernya diturunkan. Nah, di R3 ini buku servis ada. Ini buku servis juga masih ada. Jadi pemilik sebelumnya ada service record Suzuki, tapi dia tidak sampai servis terakhir ya. Jadi dari awal sampai di kilometer 51.000 2018 seperti itu. Jadi kalau kita kalkulasi berarti hampir pemakaiannya di ya 10.000 lebih lah setahun. Jadi masih sesuai antara direkod dengan kondisi sekarang. Buku manual, oh iya lupa, buku manual juga ada. Ini masih ada, buku manualnya juga ada. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesin mobil ini buat bukaan mesin. Nah, kita periksa di mesin. Nah, dia spion, ini pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi belum retract. Ini buat central door locknya, ini buat power window. Oke, terus door trim kita periksa, ini masih bagus. Ini bahannya kain juga masih bagus. Nah, sealer pintu juga kita harus perhatikan. Karena apa? Karena apabila pintu sudah tidak ada sealernya, kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealernya sudah rusak, maka pintu kemungkinan ada reparasi atau perbaikan. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, R3 ini mengusung mesin 1400 cc dengan penggerak roda depan. Nah, dia 1400 cc 4 silinder. Nah, untuk memastikan mobil bebas dari nabrak itu kita perhatikan di sealer kap mesin. Jadi kita perhatikan sekeliling, jadi sealer itu harus pastikan aman. Terus habis itu di bagian depan ini namanya apron, kita juga pastikan bahwa apron ini aman, tidak bekas ketokan. Terus habis itu di bawah sini juga kita perhatikan bekas nabrak atau tidak. Nah, sini juga kita perhatikan bekas nabrak atau tidak. Nah, terus kalau misalnya bekas banjir itu kita periksa di ini ada bekas-bekas karat yang aneh-aneh tidak, atau ada bekas lumpur atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, kebetulan ini menggunakan pendingin, dia pakai fan listrik ya. Nah, kita pastikan juga hembusan fan listriknya itu masih kencang. Terus mobil juga kita bisa perhatikan dengan ritme dari suara mobil. Jadi kalau udah ada suara-suara yang aneh atau dia ritmenya sudah tidak beraturan, berarti ada kemungkinan ada permasalahan di mesinnya. Oke, kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas 7 penumpang yang irit, yang awet juga, perawatannya juga murah, terus mungkin dia nyaman juga sih mobil di kelasnya, termasuk yang nyaman ya. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa bagaimana apabila kita duduk di bangku baris di tengahnya ya. Oke, nah sekarang kita masuk. Nah, kita periksa juga di sini. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih ada legroom 5 jari. Legroom, terus headroom juga masih oke, masih cukup. Bisa berapa jari nih? 8 jari mungkin ada ya. Oke, nah dia ada 2 senderan kepala di sini, di tengah tidak ada, di belakang ada 2 senderan kepala sama bisa 2 orang juga di belakang. Nah, dia jok masih orisinil tapi dilapisin dengan sarung ya, sarung jok semi kulit. Nah, di sini ada armrestnya, tapi dia pakai resleting, bisa dibuka armrestnya. Nah, di sini ada penyimpanannya, ada kantong penyimpanan. Terus AC juga dia sudah double blower, kita coba juga. Kisi-kisi AC juga masih bagus, AC juga masih hembusannya juga masih bagus, masih aman. Nah, di sini ada cup holder satu, penyimpanan terbuka seperti itu. Oke, nah di sini juga ada cup holder satu, ini ada laci penyimpanan terbuka.
Nah, door trim juga bagus. Ini bahannya kain sama dengan joknya. Sealer di pintu juga kita periksa. Sealer di pintu di sini juga masih aman. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagasinya ya. Nah, sekarang coba kita buka bagasinya. Nah, oke. Nah, door sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini apabila jok baris belakangnya tidak dilipat, masih bisa ada space bagasi yang lumayan. Nah, dia bisa dilipat rata ya, rata lantai. Nah, terus habis itu kita di sini ada tempat dongkrak. Sini ada tempat dongkrak, dia tertutup dengan rapi. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasinya seperti itu. Dia ban cadangan ada di bawah. Ban cadangan ada di bawah. Oke. Nah, ini buat isi bensin. Terus ini kita lihat pintu, door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi belakang. Sebelah kiri ini tampilan dashboard secara keseluruhan ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini, di bagian depan sebelah kiri. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, sekarang kita coba masuk. Kita perhatikan juga bagian dalam ya, bagian dalam dashboard. Nah, setir juga kita perhatikan, kulit jeruknya masih bagus. Nah, di sini ada pengaturan buat audio, karena audionya juga standar, masih berfungsi. Nah, ini buat pengaturan lampu sama sen, ini buat wiper. Seperti itu. AC juga kita coba rasakan, AC masih dingin. Ini untuk lampu hazard, tape orisinil, bisa CD sama MP3 ya, MP3 radio. Nah, ini pengaturannya ada suhu AC, buat suhu AC, ini buat kecepatan, ini buat ini ventilasi. Ini ada pengaturan juga buat kaki, buat ini macam-macam ya arah anginnya. Ini buat ventilasi luar dalam. Ini ada power outlet, ini ada USB, ini ada cup holder, ini ada ruangan penyimpanan terbuka, 5 kecepatan. Ini ada sedikit sih pemakaian ya, agak sedikit ini lecet ya, pudar. Nah, di sini rem tangan masih oke. Kita juga bisa periksa juga di sini ya, apabila ada bekas karat di kunci kunci seat belt, ada kemungkinan mobil bekas banjir. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka lagi, di sini ada cup holder. Oke, AC oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder juga, satu penyimpanan terbuka. Di sini cup holder juga penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di sini sun visor nggak ada cermin, sun visor ini ada cermin. Oke, ini belum ada pengaturan kesilauan seperti itu. Oke, mungkin itu saja ulasan mengenai Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2014. Nah, apabila berminat dengan R3 ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, harga, alamat kami cantumkan di video ini. Terus habis itu penjualan kami bisa dengan cash, kredit, terus tukar tambah. Terus ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit syariah. Terus untuk membeli mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat kualitas mobil bagaimana, cara berkendaranya sesuai nggak dengan yang kita mau. Terus habis itu kita bisa periksa juga bagaimana performa mesin, perpindahan transmisinya, koplingnya bagaimana, power steeringnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana. Itu kita bisa lihat dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Area parkir luas, jadi kita bebas untuk test drive mobil seperti itu. Oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Sampai jumpa lagi.